Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin mengenai krisis yang ada di Sri Lanka. Akan tetapi nih guys, fokus kita bukanlah ke kasus krisis yang ada di Sri Lanka, tetapi fokus kita adalah negara-negara mana saja nih yang akan berkemungkinan mengalami krisis yang serupa dengan Sri Lanka. Tapi sebelum itu, silahkan subscribe, like, and comment agar channel ini semakin berkembang ya guys. Yang pertama adalah negara Afghanistan. Negara Afghanistan ini adalah terletak di Asia Selatan. Setelah Taliban mengambil alih pemerintahan sejak tahun lalu, Afghanistan terguncang perekonomian dan pangan. Hal itu juga diperburuk oleh bantuan asing yang menjadi penopang ekonomi mereka terhenti. Ditambah lagi nih guys, negara tersebut juga sedang mengalami sanksi dunia seperti pemberhentian layanan sektor bank, dan ditambah buruknya lagi gempa bumi yang terjadi di Afghanistan beberapa bulan lalu menyebabkan banyak korban jiwa dan banyak infrastruktur pemerintahan, gedung pemerintahan yang hancur, yang mana gedung-gedung itu termasuk juga gedung yang menjadi vital perekonomian, penggerak perekonomian negara tersebut. Yang kedua adalah negara Argentina. Negara Argentina yang berjuluk negara Tenggo ini, dengan terkenal sekali sepak bolanya di dunia, tidak bisa mengelak dari krisis ekonomi yang terjadi sekarang, yaitu adanya krisis disebabkan bank sentral negara kehabisan cadangan devisa karena pelemahan mata uang peso Argentina terhadap US dollar. Diproyeksikan inflasi pada tahun ini mencapai 70%. Jutaan orang pun bertahan hidup lewat bantuan yang disubsidi pemerintah Argentina. Wow. Negara berikutnya, negara yang ketiga adalah negara Mesir. Pada Mei tahun 2022 ini, inflasi Mesir melonjak hampir 20%, yang mengakibatkan setengah dari 103 juta penduduknya hidup dalam garis kemiskinan. Sejak program reformasi pemerintahan Mesir membuat kebijakan pemangkasan besar-besaran subsidi di bidang gas, air, dan listrik, itu menyebabkan perekonomian lumpuh sekali. Sebetulnya pemangkasan subsidi di bidang gas alam dan air memang bagus untuk menghemat pendapatan negara. Akan tetapi pemangkasan yang begitu besar menyebabkan perekonomian masyarakat kecil dan menengah juga ikut terkena efek dari dampak krisis tersebut. Yang keempat adalah negara Laos. Negara yang berada sama seperti negara Indonesia, yaitu di negara Asia Tenggara, mengalami kemungkinan terjadinya krisis seperti yang ada di Sri Lanka. Hal ini disebabkan salah satunya adalah faktor dari COVID-19. Utang melonjak yang dialami oleh negara Laos ini juga sama seperti utang yang dialami Sri Lanka. Masalah semakin pelik karena menurut Bank Dunia, cadangan devisa negara Laos ini hanya bisa untuk 2 kali impor. Selain itu juga tingkat pengangguran yang disebabkan oleh COVID-19 di 3 tahun terakhir ini menyebabkan masyarakat di Laos banyak yang menganggur. Alhasil perekonomian tidak stabil. Gimana ya bayangin untuk hidup di Laos? Susah. Yang kelima adalah negara Lebanon. Lebanon saat ini sedang mengalami masa sulit akibat peperangan yang berkepanjangan. Karena peperangan ini, banyak wisatawan asing yang membatalkan perencanaan wisata ke negara tersebut. Akhirnya devisa negara dari sektor pariwisata mengalami penurunan.
Ya mana mungkin sih jika ada perang, ya yang mau pergi ke tempat perangnya itu siapa? Nyari mati saja. Nah, itulah 5 negara yang berkemungkinan mengalami krisis dan kebangkrutan sama seperti yang dialami negara Sri Lanka. Terus bagaimana nasib dengan negara kita Indonesia? Kita dapat kabar dari Menteri Perekonomian kita, Ibu Sri Mulyani, yaitu Ibu Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia kemungkinan besar tidak akan mengalami krisis dan kebangkrutan yang sekarang tengah dialami oleh Sri Lanka. Karena apa? Indonesia memiliki ketahanan yang lebih baik dari Sri Lanka. Menambahkan lagi Sri Mulyani bahwa negara-negara di dunia ini memang sedang terjadi tekanan perekonomian, salah satunya diakibatkan oleh COVID-19 dalam 3 tahun ini, yang menyebabkan banyak negara maju maupun yang berkembang mengalami kemungkinan resesi atau inflasi di negara tersebut. Ditambah lagi konflik Rusia dan Ukraina ini menyebabkan kondisi semakin parah karena rantai pasokan pangan dari Rusia maupun Ukraina yang dipasok ke negara-negara lainnya menjadi terhalang akibat konflik antar kedua negara itu. Apalagi kita melihat bahwa negara Rusia itu memegang sektor minyak bumi dan gas yang sangat besar sekali, dan kita tahu minyak bumi dan gas dibutuhkan sekali dalam roda perekonomian suatu negara. Oke, kalau Indonesia insya Allah kedepannya, kata Menteri kita, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, itu sangat aman karena kemungkinan tingkat inflasinya cukup baik, yaitu sebesar 3%. Padahal negara-negara lain pun yang maju hampir menyentuh angka inflasi 70%. Demikian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Saya Cahutun, terima kasih.